sebuah tempat yang namanya sering disebut. Namun kisahnya tidak semua orang mengetahuinya. Inilah Pulau Majeti. Menurut cerita yang dituturkan oleh juru kunci setempat, Pulau Majeti pada masa lalu pernah menjadi pusat dari sebuah kerajaan. Cerita ini telah diceritakan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari ingatan masyarakat sekitar. Di sebuah wilayah di kota Banjar, Jawa Barat, terdapat sebuah tempat yang jika dilihat sekilas tidak menunjukkan hal istimewa, hanya hamparan sawah, pohon-pohon tua, dan jalan setapak yang dilalui warga setiap hari. Suasana tenang dan alam terbuka yang asri menjadi ciri khas tempat ini, seolah memisahkannya dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Namun bagi masyarakat sekitar, tempat ini dipercaya menyimpan cerita lama yang telah hidup secara turun-temurun dan tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Sebuah tempat yang namanya sering disebut, namun kisahnya tidak semua orang mengetahuinya. Inilah Pulau Majeti. Menurut cerita yang dituturkan oleh juru kunci setempat, Pulau Majeti pada masa lalu pernah menjadi pusat dari sebuah kerajaan. Cerita ini telah diceritakan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari ingatan masyarakat sekitar. Kerajaan tersebut dipercaya dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu. Dalam kisah warga, mereka dikenal dengan sebutan Prabu Selangkuning Sulaiman Anom dan Ratu Chandrawati. Dua sosok yang hingga kini masih sering disebut namanya di Pulau Majeti. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Sang Ratu Chandrawati dipercaya bukan sosok biasa. Ia disebut merupakan putri berwajah cantik jelita yang berasal dari dunia tak kasat mata. Sedangkan Prabu Selangkuning dikenal sebagai sosok raja yang gagah, berwibawa, dan memiliki kesaktian di luar kemampuan manusia. Dalam cerita masyarakat yang melegenda, kesaktian tersebut menjadi simbol kepemimpinan dan perlindungan bagi rakyat di kerajaannya. Diceritakan suatu hari, Prabu Selangkuning sedang terbang berkeliling memeriksa wilayah dan rakyatnya dengan menunggangi kuda sembrani. Dalam perjalanan itu, ia melihat cahaya terang dari kejauhan, sesuatu yang menarik perhatiannya. Setelah didekati, cahaya tersebut ternyata berasal dari sosok Ratu Chandrawati. Menurut sang raja, wanita tersebut sangatlah cantik, mempesona dan dermawan. Pertemuan itu menjadi momentum terjalinnya kisah keduanya dan juga titik awal berdirinya keluarga kerajaan Pulau Majeti. Setelah pertemuan tersebut, Prabu Selangkuning kemudian ingin menyampaikan niatnya untuk melamar Sang Ratu Chandrawati. Niat itu ia curahkan ke dalam sebuah surat yang kemudian dititipkan kepada seekor burung untuk disampaikan kepada sang pujaan hati. Dalam kisah yang beredar dan dipercayai hingga saat ini, burung tersebut awalnya tidak memiliki keberanian membawa surat itu. Sang burung takut jika dalam perjalanan ada yang menggagalkan misinya, karena ia tidak memiliki kesaktian seperti Prabu Selangkuning. Hingga akhirnya mahkota dan sebagian pakaian milik sang raja dipercaya dipasangkan kepadanya. Hal ini agar semua yang berniat jahat tahu jika sang burung berada dalam perlindungan dari kesaktian Prabu Selangkuning. Setelah itu, sang burung melesat terbang cepat dengan gagah berani membawa amanah dari sang raja. Hingga surat itu pun akhirnya berhasil disampaikan. Ratu Chandrawati memiliki perasaan yang sama kepada Prabu Selangkuning. Cinta berbalas kasih. Mereka akhirnya bersatu dalam janji suci pernikahan. Dari pernikahan tersebut, Prabu Selangkuning dan Ratu Chandrawati dikaruniai seorang putri. Putri itu dikenal dengan nama Nyi Mae Mayangmunah. Namanya juga menjadi bagian dari cerita legenda yang melekat pada Pulau Majeti. Ketentraman kerajaan tidak berlangsung lama.
Pada suatu waktu, saat Prabu Selang Kuning melepas pakaian dan cincin miliknya, cincin tersebut konon dicuri oleh makhluk tak kasat mata. Seketika, kekuatan dan kewibawaan Prabu Selang Kuning dipercaya sirna, dan wujudnya berubah menjadi sosok manusia lain. Seisi istana tidak ada yang mengenali dirinya berubah. Bahkan sang ratu dan putrinya tidak mampu mengenali wujudnya yang sekarang. Pada masa kepemimpinan Raja Palsu ini, kerajaan mengalami banyak musibah. Wabah penyakit menyerang rakyat, kehidupan menjadi semakin sulit, dan kerajaan kehilangan ketentraman. Keadaan inilah yang membuat seorang guru spiritual setempat akhirnya menyadarinya melalui meditasi. Ia mendapat petunjuk gaib dan meyakini bahwa raja yang memerintah Pulau Majeti saat ini bukanlah sosok Prabu Selang Kuning yang sebenarnya. Setelah menyadari akan keanehan tersebut, rakyat diminta untuk tidak lagi mematuhi perintah sang raja palsu karena sudah tidak didengar oleh rakyatnya. Raja palsu itu pun marah, kemudian melepaskan cincin dan melempar jauh ke arah selatan, hingga cincin sakti itu jatuh ke laut. Setelah itu, ia kemudian meninggalkan Pulau Majeti. Sementara itu, Prabu Selang Kuning hidup dalam pengasingannya di selatan. Ia hidup sederhana dengan membantu para nelayan, hingga suatu hari saat ikan hasil tangkapan akan dimasak olehnya, ia menemukan cincin sakti miliknya yang pernah hilang. Sejak saat itu, kesaktian, kekuatan, dan wujud Prabu Selang Kuning kembali menjadi seperti sedia kala. Ia pun kemudian kembali ke Pulau Majeti untuk menemui keluarganya. Setelah kembalinya sang raja, kerajaan kembali Pulau Majeti menjadi aman dan tentram. Masyarakat meyakini Prabu Selang Kuning meninggalkan cincin saktinya untuk keturunannya. Dan konon katanya, cincin tersebut sempat menjadi bahan rebutan, hingga akhirnya jatuh di tangan seorang tokoh yang menempati kawasan tersebut.